bercanda. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang desain dialog. Apa sih desain dialog itu? Desain dialog adalah proses merancang interaksi antara pengguna dan sistem, seperti aplikasi atau perangkat lunak. Tujuan utama dari desain dialog adalah untuk memastikan bahwa pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem secara efektif dan efisien. Selanjutnya, jenis-jenis desain dialog. Yang pertama ada dialog terstruktur. Dialog ini mengikuti urutan yang sangat spesifik dan terpola, di mana pengguna hanya dapat memilih dari opsi yang telah ditentukan sebelumnya oleh sistem. Biasanya digunakan dalam aplikasi yang memiliki proses langkah demi langkah yang jelas, misalnya dalam aplikasi pengisian formulir yang memandu pengguna. Yang kedua, dialog bebas. Pada dialog bebas, pengguna lebih bebas berinteraksi dengan sistem tanpa urutan yang ketat. Interaksi ini lebih fleksibel, memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih bebas atau memberi input dalam bentuk bebas, seperti mengetikkan perintah atau berbicara kepada asisten virtual, contohnya sistem pengenalan suara atau chatbot. Yang ketiga, dialog terbimbing. Dalam dialog terbimbing, sistem memberikan panduan atau instruksi kepada pengguna mengenai bagaimana melanjutkan interaksi. Hal ini sering digunakan dalam situasi yang membutuhkan bantuan untuk pengguna yang tidak berpengalaman atau dalam konteks aplikasi yang kompleks. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu mengenai prinsip komunikasi yang efektif dalam desain dialog. Yang pertama yaitu ada kejelasan. Kejelasan adalah kunci dalam komunikasi yang efektif. Dalam desain dialog, penting untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung agar pesan dapat dipahami dengan mudah. Yang kedua ada konsistensi. Konsistensi dalam desain dialog menciptakan pengalaman yang lebih mulus bagi pengguna. Yang ketiga ada umpan balik yang tepat. Umpan balik adalah elemen yang penting dari setiap desain interaksi. Setiap kali pengguna melakukan tindakan seperti mengklik tombol atau mengisi formulir, mereka harus menerima umpan balik yang jelas. Yang keempat, fokus pada pengguna. Desain dialog yang efektif harus selalu berorientasi pada pengguna. Memahami kebutuhan, harapan, dan perilaku pengguna sangat penting dalam menciptakan antarmuka yang ramah. Nah, yang kelima, kesederhanaan. Kesederhanaan adalah prinsip fundamental dalam desain yang efektif. Desain dialog harus menghindari informasi yang berlebihan dan tetap fokus pada tugas yang ingin diselesaikan pengguna. Yang keenam ada aksesibilitas. Desain dialog harus memperhatikan aksesibilitas untuk semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Yang ketujuh, pengguna visual yang efektif. Visualisasi dapat memperkuat komunikasi dalam desain dialog. Misalnya, menggunakan ikon centang untuk menunjukkan penyelesaian tugas atau warna merah untuk menandakan kesalahan dapat memberikan petunjuk visual yang mendukung teks. Yang kedelapan, pengarahan dan bantuan. Dalam situasi di mana pengguna mungkin merasa bingung, menyediakan pengarahan dan bantuan yang mudah diakses sangatlah penting. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu tentang tools untuk merancang dialog antarmuka. Yang pertama ada Figma. Figma adalah
platform desain antarmuka berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi waktu nyata antar anggota tim. Dengan Figma, desainer dapat membuat wireframe, prototype, dan desain visual. Yang kedua, Adobe XD. Adobe XD adalah alat desain yang mendukung pembuatan wireframe, prototype, dan desain visual. Ini adalah bagian dari Adobe Creative Cloud, sehingga mudah untuk menghasilkan aset dari aplikasi lain. Yang ketiga, ada Sketch. Sketch adalah alat desain yang sangat populer di kalangan desainer UX UI, terutama di ekosistem Match. Sketch fokus pada desain antarmuka dan memungkinkan pengguna untuk membuat prototipe dasar. Yang keempat, ada InVision. InVision adalah platform yang memungkinkan desainer untuk membuat prototipe interaktif dari desain statis. Ini juga mendukung kolaborasi antara tim. Yang kelima, ada Marvel. Marvel adalah alat desain dan prototyping yang memungkinkan pengguna membuat prototipe interaksi dengan mudah. Yang kelima, ada Axure RP. Yang keenam, ada Balsamiq. Balsamiq adalah alat untuk membuat wireframe. Yang kedelapan, ada Canva. Canva adalah alat desain grafis yang sering digunakan untuk membuat berbagai jenis konten visual, termasuk desain UI sederhana. Yang kesembilan, ada Proto.io. Proto.io adalah platform yang memungkinkan pengguna membuat prototipe interaktif dengan mudah dan cepat. Yang ke-10, ada Lucidchart. Lucidchart adalah alat untuk membuat diagram alur dan wireframe berguna untuk merancang interaksi dan alur pengguna. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh desain dialog berbasis teks dan grafis. Contohnya tuh seperti pada saat kita pemesanan barang di Shopee. Nanti bahkan ada muncul chat otomatis itu atau yang disebut dengan chatbot yang akan menampilkan pemberitahuan seperti pesanan Anda akan datang pada tanggal 12 November misalnya. Habis itu nanti bakalan ada pemberitahuan progres perjalanan pesanan kita itu seperti sudah sampai di mana dan kapan sampainya. Nanti untuk video lebih jelasnya ada di slide berikutnya. Jadi buat teman-teman di sini yang belanja di Shopee dan menggunakan Shopee Express, nanti akan ada tampilan seperti ini untuk nge-tracking produk kamu tuh udah ada di mana. Fitur ini keren banget sih. Jadi kan kita biasa kalau ngeliat cuma tulisan doang ya. Sekarang bisa lihat di Google Maps seperti ini. Ya keren lah. Nah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip interaksi manusia komputer. Yang pertama, ada konsistensi. Menggunakan elemen dan perilaku yang serupa di seluruh antarmuka untuk memudahkan pengguna memahami dan memprediksi cara kerja sistem. Yang kedua, ada umpan balik. Memberikan respon yang jelas kepada pengguna setelah mereka melakukan tindakan. Yang ketiga, keterbacaan dan keterpahaman. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta memastikan teks dan elemen visual mudah dibaca. Yang keempat, ada kontrol pengguna. Memungkinkan pengguna untuk merasa memiliki kontrol atas interaksi, termasuk kemampuan untuk membatalkan atau mengulang tindakan. Yang kelima, ada fleksibilitas. Menyediakan berbagai cara untuk menyelesaikan tugas, sehingga pengguna dapat memilih metode yang paling nyaman bagi mereka. Yang keenam, ada aksesibilitas. Mendesain sistem agar dapat digunakan oleh semua orang, termasuk mereka dengan disabilitas, dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan pengguna. Yang ketujuh, ada desain berbasis pengguna. Melibatkan pengguna dalam proses desain untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka, sehingga produk akhir sesuai dengan harapan mereka. Yang kedelapan, ada kesesuaian tugas. Menyesuaikan antarmuka dan interaksi dengan cara pengguna melakukan tugas mereka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Sekian, terima kasih. Dadah! You can do it!